Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kemurahan dan kesempatan. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih kemurahannya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur. Tak henti-hentinya kami bersyukur buat segala pemeliharaan-Mu, buat segala berkat-berkat-Mu, kasih sayang-Mu yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami selalu mensyukuri apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa yang sangat baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, sertai mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, meteraikan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu judul, menemukan berbagai macam alasan. Menemukan berbagai macam alasan. Memang saudaraku, manusia itu pada dasarnya suka mencari celah, suka mencari alasan untuk membenarkan sikap dan tindakannya. Nah, mari kita melihat di dalam kitab Injil Lukas 14 ayat 15 sampai yang ke-24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. 15, Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. 24 terakhir, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Kalau secara jasmani kita diundang seorang pembesar, seorang yang kaya raya, berpangkat lagi, pasti atau tentu kita senang.
Tapi di sini kita melihat berbagai macam alasan dilontarkan untuk membenarkan tindakannya, sikapnya yang menolak atas tawaran daripada yang membuat pesta itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat mulai dari anak kecil, murid sekolah minggu. Seorang murid waktu sekolah terlambat datang. Ya. Pasti dia berkata, ditanyakan sama gurunya, kenapa terlambat? Waduh Bu, tadi di tengah jalan ada hambatan. Waktu papa antar ke sekolah, bannya bocor. Yang lain berkata, mogok, dan lain sebagainya. Padahal murid tersebut bangun kesiangan. Dia mencari alasan untuk mendukung pernyataannya, supaya bisa diterima dan tidak dimarahi oleh sang guru. Mungkin juga suami terlambat pulang dari kerjaan. Bu, maaf tadi ada rapat, ada meeting jadi mau tidak mau ya harus ikut. Padahal kencan sama temennya, makan bersama, dan seterusnya. Juga ada karyawan, dia bagian penagihan, jadi dia bagian tugas luar. Waktu pulang dilihat sama bosnya, sekian jam kamu pergi, hasil orang yang ditagih kok sedikit. Wah bos, tadi jalannya macet bos. Pas ketemu satu, lagi nunggu bos. Orangnya lagi ada perlu bos. Dan seterusnya. Ya. Jadi aku tunggu bos, supaya gak rugi ongkos. Dan seterusnya. Itulah bakat seorang manusia. Ya. Mencari alasan, mendukung statementnya. Nah, kita melihat saudaraku, apa sih akibatnya? Berkat yang seharusnya kita terima terhambat karena apa? Ya. Berkat yang seharusnya kita terima terhambat karena satu, cari alasan. Ya. Cari alasan. Coba kita melihat di kitab Pengkhotbah 7 ayat yang ke-29. Pengkhotbah 7:29 dikatakan, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih, mencari banyak alasan, saudaraku. Ya. Nah, orang yang seperti ini gampang sekali setan menjatuhkan, ya. Setan mendapatkan manfaat. Sebab apa? Di dalam berbagai macam alasan itu syarat dengan kebohongan, ketidaktulusan, dan kemunafikan. Nah, di situ orang seperti ini gampang dijatuhkan oleh setan. Sebab itu berkat terhambat. Berkatnya terhambat. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tentu percaya, kita tentu yakin, dan tentu kita tidak mau melakukan penipuan, bohong, ketidaktulusan. Sebab kita yakin, kita percaya ini semua adalah sesuatu yang jahat, saudaraku. Nah, tapi pertanyaannya begini, apakah itu berarti orang yang sudah pergi ke gereja tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu? Ya. Pertanyaannya, apakah itu berarti orang yang sudah pergi ke gereja tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu? Nah, kita melihat kalau orang itu punya kebiasaan suka mencari alasan, pada kenyataannya kita masih bisa menjumpai orang yang ke gereja, saudaraku, masih ada hal-hal seperti ini.
Nah, ini satu hal yang sangat ironi, saudara ya. Sungguh satu hal yang bertentangan dengan yang diharapkan. Padahal dia kan datang untuk ibadah. Datang untuk ibadah. Tapi hal-hal yang tidak baik masih dibiarkan atau dikerjakan saja. Nah, ini yang harus kita sadari. Sebab kebiasaan mencari alasan, lama-lama dia terbiasa mempunyai sikap seperti itu. Jadi langsung dia kalau ditanya langsung bisa keluar berbagai macam alasan. Tanpa dipikir pun sudah lancar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Padahal kita datang untuk beribadah. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, Lukas 18 ayat 9 sampai 14 dikatakan seperti ini, saudara. Ya. Tujuannya baik, yaitu orang Farisi, pemungut cukai, dua-duanya datang ke bait Allah untuk berdoa. Ya, kan tujuannya baik, saudara. Tetapi waktu itu dikatakan orang Farisi berdoa, di dalam hatinya dia berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, itu normal, itu baik. Bisa datang ibadah, bisa datang berdoa, terus mengucap syukur, baik. Tetapi ada lanjutannya. Aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, mulai dia membanggakan dirinya. Dan dia mulai menyebut, saya bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Jadi waktu itu pemungut cukai ada di sebelahnya. Orang ini, Farisi ini, berdoa dalam hatinya, mengucap syukur, baik, saudara. Tapi setelah itu mulai membandingkan. Ya. Membandingkan. Nah, ini yang tidak bagus, saudara. Ya. Akhirnya, orang Farisi ini tidak mendapat berkat. Yang seharusnya dia datang di bait Allah mendapat berkat. Dan kita juga melihat, ya. Jadi supaya kita ini tidak sampai memiliki rasa kecewa melihat orang-orang seperti ini. Di dalam Markus 1 ayat 23 sampai yang ke-25, ternyata saudaraku, di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Di dalam rumah ibadat. Jadi dengan kata lain begini, kalau kita tidak hati-hati, setan bisa menempel, mendampingi orang itu untuk masuk ke gereja. Sebab dia memiliki pos, dia memiliki tempat, dia memiliki kesempatan. Sebab itu saudaraku, kita harus memeriksa, membersihkan hidup kita bukan hanya pada waktu ibadah saja. Nah, setan seringkali memberi alasan begini. Ya, namanya kita sih masih manusia kan. Nah, nanti kalau hidup di surga ya nggak mungkin lagi lah seperti itu, membandingkan, melihat orang lain, terus mulai membuat penilaian. Ya, membuat penilaian. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu waspada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga tuh. Jangan izinkan hal-hal yang negatif masuk dalam hidup kita. Terus pikiran kita jadi tercemar. Mulai suka membandingkan. Mulai suka menilai orang lain. Itu bukan kapasitas kita. Bukan kapasitas kita seperti itu. Kita akan datang mau ke bait Allah, mau berjumpa, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Tapi setan tidak tinggal diam. Setan menyelusup memberikan kesempatan-kesempatan supaya kita seperti itu. Haleluya. Bahkan saudaraku, kita melihat
Mungkin orang itu lagi bertunangan, rajin ke gereja, tapi hidupnya nggak betul. Nah, rajin ke gereja. Jadi dengan kata lain, rajin ke gereja itu bukan satu jaminan. Jangan dibalik, kalau gitu kita nggak perlu ke gereja dong. Bukan begitu. Tapi ke gereja, kita harus mencocokkan hidup kita dengan apa yang disampaikan oleh si pemberita firman. Ya, yaitu mencocokkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam 1 Samuel 13, saudara perhatikan ini. 1 Samuel 13 ayat 8-14, saya ceritakan saja, ini tentang Saul dan janji dari Samuel. Waktu itu Saul sedang berperang menghadapi orang Filistin. Samuel berjanji kepada Saul bahwa dalam tempo 7 hari dia akan datang. Setelah ditunggu-tunggu sampai hari yang ke-7, ternyata Samuel nggak muncul. Mata Saul melihat rakyatnya mulai terseok-seok, mulai meninggalkan Saul. Akhirnya Saul merasa terjepit, sebab itu dia membuat kebijaksanaan sendiri. Ya, dia membuat kebijaksanaan sendiri. Pada waktu itu Saul mengambil dan melakukan persembahan korban bakaran. Ya. Dan ini tidak boleh dikerjakan sebagai raja, bukan bagiannya dia. Tapi alasan Saul pada waktu selesai melakukan persembahan ini, Samuel muncul. Sebenarnya belum telat, tapi pada waktu itu jam-jamnya itu beda sedikit, tapi masuk harinya tetap hari yang ke-7. Waktu Samuel tegur, ya keadaan rakyat seperti itu terjepit. Jadi, dia mulai mengambil kebijaksanaan, mendukung. Dia mengambil alasan untuk mendukung tindakannya. Habis aku tunggu Pak Samuel sampai 7 hari. Padahal dikatakan baru selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Tidak sabar menunggu, membuat satu tindakan yang blunder, salah besar. Dan Samuel marah saudaraku. Tindakanmu bodoh dikatakan. Tindakanmu bodoh. Seharusnya Tuhan mau menetapkan kerajaanmu, tapi sekarang tidak. Diberikan kepada orang lain yang berkenan kepada Tuhan. Akibat tidak sabar, akibat dia melakukan kesalahan supaya tidak dimarahi, dia membuat alasan yang untuk mendukung tindakannya. Tapi Samuel tidak mau menerima alasan itu. Karena Samuel tidak terlambat. Ya, tidak terlambat. Nah, kalau kita melihat saudaraku, hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita juga kurang sabar. Kurang sabar. Sebenarnya kan Tuhan berkata, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya. Tuhan memberikan kepada kita hal yang paling bagus menurut waktu Tuhan. Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Tapi terlalu sering kita mengambil tindakan-tindakan yang salah. Karena tidak sabar. Tidak sabar, saudaraku. Waktu Saul memberikan alasan, Samuel tidak mau menerima. Samuel tetap menyampaikan pesan Tuhan bahwa akibatnya cukup fatal. Nah, mungkin dalam hati kita berkata, ya Pak, saya tahu sebagai orang beriman, orang Kristen, itu kan tidak boleh dendam. Kalau saudara perhatikan, orang muda yang kaya, dia ngerti semua hukum Allah. Dia ngerti tidak boleh berzina sudah. Tidak boleh begini, dan sebagainya. Dia berkata, itu semua aku lakukan waktu aku masih
engkau itu semua aku lakukan. Ya. Beberapa orang ya, saya tahu nggak boleh, tapi nah, kita ini kan masih manusia Pak namanya. Ya, kalau sedikit-sedikit kan nggak masalah sih sebenarnya. Mereka membuat alasan begitu. Saudara. Tetapi kalau kita melihat hukum Tuhan nggak pernah berkata, ya aku lepaskan kamu sedikit demi sedikit. Tidak, saudara. Tidak. Dikatakan, jikalau anak itu memerdekakan engkau, maka engkau benar-benar akan merdeka. Tidak, benar-benar merdeka. Coba kita lihat Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Kenapa? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan buat alasan. Saudara. Jangan bikin alasan. Jangan berkelit dan lain sebagainya, saudaraku. Kadang orang ditanya begini, saudara. Ya, kenapa sih kamu itu nggak dekat dengan Tuhan? Kenapa sih kamu tuh jarang beribadah? Kenapa kamu nggak sungguh-sungguh? Ya gimana saya mau sungguh-sungguh? Nah, dia mulai mencari alat. Papa, mamaku cerai. Aku hidup dengan nenek, dengan popo. Jadi dengan kata lain, ya seperti itulah keadaan gimana? Terus aku juga sempat melihat, ya, orang Kristen kesaksiannya juga nggak bagus. Jadi dengan kata lain, dia ini dipengaruhi sikon. Dipengaruhi keadaan sehingga membuat rohaninya jadi lemah. Saya beri satu kesaksian. Saya dengar satu kesaksian ini bagus, saudara. Ini beberapa puluh tahun yang lalu. Ada panti asuhan. Waktu itu pagi-pagi, waktu para petugas di panti asuhan buka pintu, dia lihat kok ada karton. Waktu dia lihat ada anak di dalamnya. Jadi tidak tahu siapa yang menaruh. Nah ini karena ini panti asuhan diambil, saudara, dipelihara, dibesarkan. Ternyata anak ini lahir cacat, kena polio, jadi kakinya itu kecil, nah, dua-duanya kecil begitu. Nah anak ini hidup di panti, ya. Anak ini berkembang, bertumbuh. Akhirnya dia mulai berusaha. Ya. Dia tidak mau terobsesi dengan sikon dia yang sebelumnya. Ya. Anak dibuang, anak nggak diharapkan, tidak tahu orang. Nah, dia mulai bangkit karena dia mendengarkan firman yang disampaikan setiap kesempatan di panti itu, dia dengar. Ternyata ada satu pribadi yang mengasihi dia. Sekalipun dia nggak lihat, tapi dia terima dengan iman, dia sungguh-sungguh mulai menyelami siapa pribadi itu. Nah, waktu itu pengkhotbah mengatakan pribadi Tuhan Yesus. Akhirnya singkat cerita, orang ini dibaptis. Dia kenal Tuhan. Nah, hidupnya berubah, fisik tidak berubah. Tapi rohnya, jiwanya itu berubah. Berubah. Jadi dia punya satu pengharapan. Dan dia mulai usaha. Berhasil. Apa yang dia kerjakan? Dia cari orang tuanya. Bukan main. Dia tidak dendam, dia tidak benci. Justru dia mengasihi, dia cari. Dia cari berita dan lain sebagainya. Akhirnya dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sang ibu. Waktu dia bertemu, dia naik mobil, saudara, berhasil. Dia sudah punya keluarga. Dia punya anak juga. Nah, dia naik mobil, dia temui mamanya. Si mama terkejut. Nangis, saudara. Ternyata anaknya bisa mencari.
si anak ini tidak mencari alasan untuk membenci si mama, tapi dia bisa mengatasi situasi dan kondisi sehingga mereka tidak kecewa. Tidak kecewa. Kalau orang ini dikuasai oleh sikon, ya otomatis dia pasti ada rasa benci, dendam, dan lain sebagainya. Ini sudah sukses berhasil, justru mamanya dicari dan dia angkat sama dia. Diberi jaminan begitu saudaraku dalam hidupnya. Kenapa ini terjadi? Anak ini mengenal kasih Kristus secara pribadi. Begitu juga kita. Jangan kita cari alasan, ya suamiku jahat, istriku jahat, jadi gimana aku mau kenal Tuhan? Itu bukan alasan saudaraku. Waktu saya lihat videonya film, orang ini cacat saudara. Ya, jalannya pakai tongkat. Karena folio. Tapi jiwanya, rohnya sudah diperbarui. Benar pernyataan firman Tuhan. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kebencian, dendam, iri, fitnah, semua hilang. Semua hilang. Dan dia keluar menjadi ciptaan yang baru, buah roh itu memenuhi hidupnya. Haleluya. Begitu juga malam hari ini saudara. Kita sebagai umat Tuhan yang mengalami ciptaan baru di dalam Tuhan, jangan izinkan, jangan biarkan bercokol hal-hal yang jelek ini. Masih benci, masih iri, masih dendam, tidak bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Itu buang jauh-jauh saudara. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Haleluya. Tuhan sudah memerdekakan kita bukan separuh, full. Merdeka dengan sebenarnya. Haleluya. Nah, kita perlu mengingat alasan-alasan yang dibuat oleh orang beriman kalau tidak berjaga-jaga itu bisa menghancurkan kehidupan kekristenan mereka. Ya. Seperti kalau kita melihat Yudas, kenapa? Dia jual Yesus. Dia pikir ikut Tuhan Yesus sekian lama. Enggak, dalam tanda petik, enggak dapat apa-apa. Jadi dia cari kesempatan jual aja. Dapat 30 keping perak. Kan lumayan. Haleluya. Kan lumayan saudaraku. Nah, tetapi itu alasan yang dibuat. Kenapa 11 murid lainnya tidak? Nah, yang kedua, alasan adalah bentuk pelemparan tanggung jawab. Nah, orang beriman yang mencari-cari alasan itu sebetulnya orang yang tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang ia ambil. Saya beri contoh. Kita melihat di Kejadian 3 peristiwa Adam. Pasti saudara semua udah ngerti ya. Nah, tapi kita baca lebih dahulu. Kejadian 3 ayat 11 sampai 12 ya. Kejadian 3 ayat 11 dan 12. Kejadian 3, 11 dan 12. Nah, kita melihat saudara Kejadian 3 ayat 11 sampai yang ke-12. Ini kisah yang semua pasti tahu saudara ya. Saya bacakan. Dikatakan demi firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Ini Tuhan tanya kepada Adam. Terus jawaban Adam ini enggak nyambung saudara. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kan jawabannya iya atau enggak. Jawabannya kan sebenarnya simple, praktis, tapi manusia pada dasarnya suka berkelit, suka mencari alasan.
Nah, ini ada mulai melemparkan kesalahannya kepada si Hawa. Ya, perempuan itu. Nah, perempuan ini juga nggak tinggal diam. Di ayat 13 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan. Nah, pertanyaan sama, apakah yang telah kau berbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Untung ularnya nggak jawab, saudara. Nah, kamu sendiri yang bodoh. Kenapa kamu mau melanggar? Nah, kalau seandainya seperti itu, saudara. Tapi ularnya nggak diceritakan, dia tidak membantah. Nah, di sini kita melihat Adam mencari alasan dan istrinya juga mencari alasan, melemparkan kesalahan itu, tanggung jawab itu kepada si ular. Seharusnya orang berkata berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Jangan seperti itu. Mau enaknya tapi tidak mau akibatnya. Haleluya. Saya berikan lagi contoh. Di dalam kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Keluaran 4 ayat 10 sampai 14 ini tentang Musa. Ya. Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, nah Musa memberikan alasan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpa engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Kalau seandainya Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menekan Musa, Musa nggak jadi apa-apa, saudara. Justru itu Tuhan ingin mematahkan segala bentuk macam alasan bahwa ini bukan yang benar, bukan Musa. Tapi Musa merasa depresi karena dia merasa gagal. Karena dia merasa sudah tidak berhasil, sebab itu pada waktu dipanggil alasan bermacam-macam. Tapi di sini kita melihat untungnya kalau Tuhan menyetujui, ya sudah. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi Tuhan cinta kepada Musa. Tuhan memberi kesempatan kepada Musa supaya Musa mau menerima panggilan ini. Dan betul, saudaraku, waktu Musa mulai berjalan memang banyak kesukaran dan kesulitan yang dialami, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Tuhan selalu menyertai Musa, mendampingi Musa sampai terakhir. Memang Musa pernah bersalah, tapi kalau kita melihat sampai usia 120 tahun Musa sehat kuat, bahkan 40 hari 40 malam dia naik ke gunung Allah, dia bisa bercakap-cakap. Bahkan Tuhan memberikan rekomendasi, kalau aku berbicara kepada nabi, aku lewat penglihatan, lewat mimpi. Tapi tidak demikian dengan hambaku Musa, muka dengan muka berbicara. Bukan main, saudaraku. Bisa memandang wajah Tuhan. Seandainya Musa tetap jadi gembala, penggembala kambing domba, gak jadi apa-apa. Sebab itu, saudaraku, kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk terlibat, untuk masuk dalam pelayanan, jangan cari macam-macam alasan. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan kita masuk dan terlibat dalam pelayanan, jangan cari macam-macam alasan. Gak mampulah, gak bisa lah.
inilah, itulah, gak jadi apa-apa nanti saudara. Tidak jadi apa-apa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jadi kalau Tuhan sudah pakai kita, jangan cari alasan. Serahkan. Tuhan hanya ingin jawaban mau atau tidak. Tuhan tidak pernah tanya mampu atau tidak mampu. Mengatasi setiap macam permasalahan. Musa pun pada waktu dipanggil oleh Tuhan, berbagai macam hal yang terjadi. Tapi satu demi satu Tuhan menyertai Musa. Sampai terakhir di usia 120 tahun Musa mati. Tapi dalam kitab Yudas itu dijelaskan mayat Musa diperebutkan. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, sadarlah, sadarlah. Sesadar-sadarnya. Kalau kita diberi kesempatan masuk dalam proyeknya Allah, pekerjaannya, layani. Layani dengan sungguh-sungguh. Jangan berbagai macam alasan. Waduh Pak, gak bisa Pak. Saya sibuk kerjaan Pak. Waduh Pak, gak bisa Pak. Di rumah repot Pak, dan lain sebagainya. Kalau alasan itu diterima oleh Tuhan dan dibiarkan orang itu tidak melayani, yang rugi orang itu sendiri. Ya. 3. Mencari-cari alasan itu menghambat banyak berkat. Banyak berkat Allah dalam kehidupan kita. Jadi mencari-cari alasan itu menghambat banyak berkat Allah dalam kehidupan kita. Nah tadi kita kan sudah baca Lukas 14, ya, ayat 15 saudaraku, sampai ayat yang ke-24. Nah mereka diundang dalam pesta. Masing-masing mempunyai alasan. Untuk sementara waktu mereka bisa lari dari tanggung jawabnya. Sebetulnya waktu dipanggil itu dipersiapkan untuk masuk kesukaan yang besar, saudara. Kita kalau dipanggil masuk dalam pelayanan, Tuhan mempersiapkan satu kesukaan yang besar pada akhirnya. Sebab dikatakan segala perbuatannya ikut menyertai. Dan jerih lelah kita di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, tidak pernah sia-sia. Nah orang seperti ini kehilangan banyak berkat. Dia kehilangan suasana pesta. Dia kehilangan suasana pesta, saudara. Seharusnya dia bisa melihat, wih, nikmat ya, makanan dan lain. Bisa berjumpa dengan mempelai. Haleluya. Nah, kalau kita bisa melihat hari-hari ini, ada juga orang yang menolak tawaran dari Tuhan Yesus. Dengan berbagai macam alasan. Kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan berkata, harus pikul salib. Waduh, hidup cuma sekali, harus menyangkal diri. Nah, gak mau. Nanti ajak Tuhan. Kalau sudah gak bisa apa-apa, sudah usia 70, makan asin gak boleh, makan manis gak boleh, makan berlemak gak boleh. Nah itu ikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita menyadari, kita percaya saudara, ini alasan-alasan, sebenarnya ini alasan mempunyai kebenaran sendiri, bukan kebenaran ilahi. Yesaya 64 ayat yang ke-6, ya. Di hadapan manusia mungkin bisa diterima. Oh ya. Ya sudah kalau nggak bisa. Di hadapan manusia bisa diterima. Yesaya 64 ayat yang ke-6, kebenaran sendiri tidak berlaku di hadapan Tuhan. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya.
Kebenaran sendiri itu nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya. Tuhan berkata juga, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka sekalinya ditambahkan kepadamu. Pak, repot ini Pak. Ya. Sibuk ini nggak bisa Pak. Sibuk pekerjaan. Mungkin anak-anak kalau dulu sebelum pandemi, waduh ini banyak ulangan. Lagi ujian dan lain sebagainya, saudara. Kita waktu menghadapi ujian, hadapi dengan baik, tapi jangan mengorbankan ibadah. Sebab itu harus diatur. Kalau kita melihat itu kan ada jadwalnya, saudaraku. Ya, ulangan ujian itu kan ada jadwalnya. Tidak mungkin langsung mendadak ujian, nggak mungkin. Saudara. Nah sebab itu mesti seharusnya diatur sehingga pada waktu ibadah itu masih bisa ikut ibadah. Nah orang suka ya repot, nggak selesai pekerjaan, repot anak lah, repot inilah dan lain sebagainya. Nah sebetulnya dari contoh-contoh ini kalau kita taat itu yang diuntungkan kita, saudara. Kalau kita taat ibadah, kalau kita taat pikul salib, yang diuntungkan kita. Coba kita lihat, ya. Coba kita baca, supaya kita tuh yakin, kita tuh percaya begitu. Tuhan memberikan hukumnya, jangan kita mencari alasan, jangan kita berkelit. Sebab Tuhan memberikan itu untuk menguntungkan kita. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Tetapi kamu harus, ya, nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Stop sampai di situ tidak. Maka Ia, Tuhan, akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Siapa yang diuntungkan? Nah, kita melihat siapa yang diuntungkan. Ayo. Beribadahlah kepada Tuhan, maka rotimu, airmu, penyakit dilalukan. Sebenarnya kalau kita taat, saudara, dengan hati yang tulus, enggak, ibadah itu harus. Sebab waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, Tuhan fokusnya supaya bangsa Israel bisa beribadah. Karena di dalam ibadah ada janji untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang. Ada janji, saudaraku. Haleluya. Sebab itu, mari dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus. Jangan mencari alasan, jangan berkelit, supaya kita bisa tidak ibadah. Hari-hari ini kita ibadah online. Ya. Jangan sampai, ya gak sempet Pak, gak sempet. Alasannya macam-macam. Saya tidak menuduh, so, saya tahu beberapa tempat itu kesulitan sinyal. Kadang-kadang terputus, berusaha terputus, ya apa boleh buat, saudara. Tapi orang seperti ini masih berusaha, akhirnya bisa menyelesaikan ibadah online-nya. Tapi ada yang memang cari alasan, gak ada sinyal, akhirnya gak ibadah. Semua alasan itu Tuhan lihat, Tuhan mengetahui. Yang rugi kita sendiri, sebab ada janji. Orang yang beribadah ada janji hidup yang sekarang dan yang akan datang. Tadi kita Keluaran 23-25 dikatakan rotimu, airmu, penyakit semua dijamin oleh Tuhan. Penyakit dilalukan, roti air dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Lagi Yosua 1 ayat 7 dikatakan demikian. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan aturan ini. Kalau kamu beribadah, jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya kamu beruntung. Kita ibadah dengan hati tulus. Jangan cari lihat kanan, lihat kiri, lihat kesalahan orang, lihat dan lain sebagainya. Kita fokus ibadah. Lagi dikatakan Ulangan 29 ayat 9. Saya berikan ini supaya kita sadar. Kenapa Tuhan begitu memperhatikan? Dan kenapa juga orang beriman begitu gampang mencari alasan supaya tidak beribadah. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah
perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Lakukan perintah itu, lakukan dengan setia. Setiap firman, setiap ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah berikan, lakukan. Lakukan, saudara. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Nah, kembali kita yang diuntungkan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri contoh kehidupan Yusuf. Nah, Yusuf ini disuruh oleh bapaknya. Yusuf, kalau dalam bahasa kita, Yusuf, kamu coba carilah saudara-saudaramu, lihat, tengok bahwa ini perbekalan ke Sikem. Kakak-kakakmu sedang menggembalakan kambing domba di situ. Yusuf taat. Yusuf pergi, ternyata di Sikem tidak ada. Apakah Yusuf langsung pulang? Bisa Yusuf pulang dan memberikan jawaban, Pak, saya sudah di Sikem tidak ketemu. Ya sudah, memang itu kenyataan. Tapi sebenarnya dasar hatinya apa? Dari dasar hati yang paling dalam apa? Nggak mau repot. Nah, Yusuf tidak demikian. Yusuf keliling-keliling ketemu dengan satu orang. Dia tanya, oh tadi aku dengar mereka sedang bercakap-cakap ke Dotan. Nah, akhirnya Yusuf tidak menyerah. Dia pergi ke Dotan. Setelah sampai di Dotan, saudaraku, apa yang terjadi? Akibat taat, saya beri tanda petik, akibat taat, Yusuf mendapat aniaya. Yusuf tersiksa, masuk sumur, dijual, masuk penjara dan lain sebagainya. Tapi ini semua belum akhir, saudara. Kalau Tuhan berkata berkat Tuhan atas kepala orang benar, betul akan terjadi. Yusuf masih episode dalam perjalanan. Belum sampai ke puncaknya, saudara. Jadi kalau kita melihat apanya, loh, Pak, ikut Tuhan, buktinya belum, saudara. Jangan gampang-gampang kita menjatuhkan vonis. Ikut Tuhan, buktinya seperti ini. Mana berkat Tuhan? Jangan, saudara. Kalau saudara perhatikan Kisah Rasul 16, itu waktu Paulus dan Silas mau pergi ke satu tempat, dilarang. Akhirnya dia sampai ke Filipi, justru mengalami aniaya. Tapi di situ belum ujungnya, saudaraku. Paulus Silas melihat luar biasa tangan Tuhan menyertai. Saudara. Kita harus seperti itu. Haleluya. Kali ini kita sedang dalam perjalanan belum akhir, saudara. Sebab yakinlah, percayalah bahwa akhirnya, pasti indah. Pasti luar biasa. Yusuf di tengah-tengah penjara, lagi di penjara, disuruh keluar. Siapa menyangka orang penjara bisa menjadi wakilnya raja kalau bukan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak pernah muncul dalam pikiran kita selagi kita di dunia. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum kita pernah pikirkan, tidak timbul dalam hati kita, Tuhan sediakan. Siapa menyangka? Yusuf juga nggak menyangka bahwa dia pada akhirnya jadi wakilnya raja. Akibat Yusuf mau taat dan tidak mau mencari berbagai macam alasan, berkat Tuhan tidak terhambat. Saudara bisa mengerti? Saudara bisa menyadari? Kadang berkat Tuhan itu terhambat. Terlalu sering orang beriman suka buat alasan. Lagi contoh Daud. Waktu Daud disuruh bapaknya, Daud pergilah ke kakak-kakakmu. Bawalah makanan ini. Ya. Waktu Daud pergi, saudaraku, telinganya dia sempat mendengar ada orang Filistin mengata-ngatai Tuhan. Gak terima Daud, saudara. Sebenarnya itu bukan urusanku, masa bodoh. Aku kan disuruh bapak membawa bekal makanan ini untuk kakakku. Selesai. Daud bisa pulang. Selesai. Tapi Daud mau repot, mau terlibat di dalamnya. Waktu dia dengar siapa orang ini. Nah, dicari tahu, saudaraku. Haleluya.
Dan di sini kita melihat waktu Saul ngomong, Daud mulai mempraktekkan apa yang sudah pernah dialami bersama dengan Tuhan, dan begitu yakin dia menunjukkan kepada Saul. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai yang ke-37. Ya, dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, menghajarnya, dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara perhatikan. Seandainya waktu itu Daud cari alasan, udah pulang aja. Pulang. Selesai kasihkan makanan, pulang. Beres. Tapi tidak pernah muncul yang namanya Daud menjadi raja selama 40 tahun. 7 tahun di Hebron, saudaraku, 40 tahun memerintah. Nggak ada ceritanya. Tapi karena Daud tidak mau mencari alasan, kesempatan untuk mendengar itu bukan satu kebetulan. Kesempatan untuk mendengar bukan satu kebetulan, dan di situ dia melihat dia harus maju, dan dia ceritakan apa yang pernah dialami bersama dengan Tuhan kepada Saul. Dan begitu yakin, dia mengatakan Goliat ini sama dengan binatang itu yang aku pasti kalahkan. Karena dia sedang menghina barisan Allah yang hidup. Dia sedang menghina. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kadang kita terlalu sering punya berbagai macam alasan. Ya. Saya ingin membongkar, saudara, supaya jangan sampai hidup kita ini penuh dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak tulus dari dasar hati, penuh kebohongan, penuh kemunafikan, yang rugi kita sendiri. Ayo, bongkar, buang semua. Kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan beri kesempatan seperti kepada Daud, kerjakan saja. Saudara nanti pada akhirnya akan melihat karya Allah yang luar biasa. Haleluya. Mungkin masih bisa kita melihat orang-orang yang sempat mengecewakan kita. Tapi jangan kita ikut sikon, tapi justru kita menguasai sikon yang ada, supaya kekecewaan itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Paling gampang memang cari alasan seperti itu dulu. Itu orang Kristen loh Pak, tapi kita lakunya Pak, betul Pak. Mulutnya itu loh Pak, kalau ngomong sembarangan, itu bukan urusan kita. Kalau kita memperhatikan seperti itu semua, kita jadi susah. Tuhan Yesus pun punya murid. Mulutnya ini bukan main. Yohanes, Yakobus itu kalau ngomong seperti bledek, halilintar. Mulutnya Petrus, waduh, mulut besar, omong doang. Mulut besar. Tapi Yesus tidak terpengaruh. Disuruh doa, tidur. Kalau kita terlalu fokus kepada orang, kita kecewa. Dan kita gagal mendapat berkat yang terindah dari Tuhan yang disiapkan untuk kita. Haleluya. Ingat saudara, orang masih bisa mengecewakan kita.
orang bisa membuat kita akhirnya putus asa. Tidak. Tapi kita harus menguasai sikap itu sehingga kita keluar sebagai pemenang. Kesimpulannya, satu, kalau kita melihat orang kaya, orang pandai banyak, saudara, banyak. Saudara cari orang kaya, orang pandai banyak. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang hatinya tulus. Seperti Nathanael, itu orang Israel yang tulus hatinya. Haleluya, haleluya. Sebab hal-hal ini, hari-hari ini, saudaraku, gereja mulai kehilangan orang yang tulus. Nah, saya tidak mengatakan semua orang tak tulus, tidak. Tapi gereja hari-hari ini mulai kehilangan orang yang tulus hatinya sebab suka cari alasan. Sebab suka cari alasan. Saya kembalikan ini kepada saudara semua. Kalau ada di antara kita suka atau sering mencari alasan-alasan, bertobat. Tuhan gak bisa pakai, saudara. Orang munafik, orang yang suka cari alasan, gak bisa pakai. Yang kedua, orang yang hatinya tulus pasti setia. Tetapi orang yang setia belum tentu hatinya tulus. Saudara bisa ngerti? Kadang-kadang kasus-kasus yang terjadi di gereja, aku ini sudah ke gereja. Apa sih yang aku dapatkan dari gereja? Bantuan apa sih yang aku dapatkan dari gereja? Pemberian apa sih? Ini orang datang ibadah, datang melayani, cari keuntungan. Sebab itu saya katakan, orang yang hatinya tulus pasti setia. Tetapi orang yang setia belum tentu hatinya tulus. Yang ketiga, berkat Tuhan terhambat karena umatnya pandai mencari berbagai macam alasan. Tadi kita sudah bacakan Lukas 14, 15 sampai 24. Mereka seharusnya terima satu hal yang indah, dia bisa menerima suasana mempelai, kesukaan mempelai, pesta. Di dalam pesta mempelai hilang semua. Yang keempat, kalau manusia masih suka cari-cari alasan, saya ingatkan, orang itu masih dalam keturunan Adam pertama. Manusia yang masih suka cari-cari alasan, orang tersebut masih dalam keturunan Adam yang pertama. Padahal kita sebenarnya sudah dimasukkan keturunan Adam yang akhir, yaitu roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15, kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. 1 Korintus 15:45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Biar renungan firman Tuhan ini, saudaraku, mengubah prinsip sikap hidup kita yang mungkin suka mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap dan tindakan kita. Berarti, saudara, orang tersebut kehilangan banyak berkat Tuhan. Banyak berkat Tuhan hilang. Saya tadi sudah berikan beberapa contoh dan banyak contoh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang Tuhan beri kesempatan untuk mendengar. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Ampuni kami, kadang kami begitu mudah mencari alasan. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Sebab Engkau berkata, aku menghendaki kebenaran itu sampai dalam batin.
selidiki kami, periksa kami, ujilah kami Tuhan. Biar kami semua diperbaiki, biar kami semua memiliki hati yang tulus. Bapa, kalau firman disampaikan bukan satu kebetulan, tapi Tuhan rindu menuai umat yang betul-betul diperbaharui hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya. Umat yang mau berubah, umat yang mau tulus di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberkati hidupnya. Pasti Tuhan menyertai hidupnya. Pasti Tuhan mencurahkan pertolongannya, perlindungannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab janjimu ya dan amin. Kalau kami tidak miring ke kanan, ke kiri, maka perjalanan kami beruntung. Kalau kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, roti, air, dijamin oleh Tuhan, bahkan penyakit dilalukan. Biar firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Berkati semua kami yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dalam rumah tangganya, berkati masa mudanya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden sampai aparat yang paling bawah Tuhan. Tuhan jauhkan pandemi ini dari bangsa kami. Berikan Tuhan berkat-Mu sehingga pandemi ini boleh lalu Tuhan. Dan bangsa kami boleh mengalami kemenangan. Lindungi, sertai, berkati bangsa kami. Jauhkan dari hal-hal yang anarkis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari umat Tuhan kita mau angkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita, perlindungan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dari Tuhan Yesus ada limpah dalam kehidupan kami semua. Persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan kami melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Kami pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.